Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membuat video tutorial pembuatan program CNC milling dengan menggunakan Mastercam X5. Di sini untuk job sheet yang mau kita kerjakan yaitu pembuatan program kontur. Oke, sesuai dengan job sheet seperti di layar. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Mastercam. Oke, berikut tampilan dari Mastercam. Jadi yang perlu kita lakukan pertama yaitu kita cek dulu pada bagian bawah sebelah sini. Ini skalanya harus metrik ya, jangan sampai ke inci. Jadi kalau dia posisinya di inci, maka cara merubahnya dari setting, kemudian configuration. Nah, di sebelah sini ini kita pilih ada metrik sama ada English. English ini untuk yang inci, metrik untuk yang milimeter. Oke, kita pilih yang metrik. Kemudian langkah pertama kita keluarkan garis koordinat ya, dengan cara ketik F9. Kemudian setelah tampil F9 nya, kemudian kita bikin rectangle ya, ini rectangle. Nah, dari rectangle ini kita akan membuat gambar persegi ya. Nah, gambarnya ini sesuai dengan titik 0 ada kerja atau WCS nya. Jadi di sini kemarin sudah kita bagi, ada yang mendapatkan P1. Jadi kalau P1 ini arahnya ke sini. Kemudian ada yang mendapatkan P2. Kalau P2 itu arahnya ke sini. Kemudian P3 arahnya ke sini. P4. Kalau P5 dia posisinya dari center atau dari tengah. Oke. Di sini Bapak contohkan untuk yang P1 ya. Nah, P1 maka garis kita letak ke sini. Oke. Kemudian setelah itu kita masukkan ukurannya yaitu 55 sama 55 sesuai dengan gambar job sheet tadi. Kemudian kita checklist. Nah, untuk menampilkan layar penuhnya klik zoom fit yang ada di sini, klik. Nah, kemudian full dia. Kemudian berikutnya kita gunakan line untuk membuat garis koordinat ya, garis diagonal tadi. Garis diagonal dari ujung ke ujung untuk sebagai garis bantu pada saat kita mau menentukan titik tengahnya. Oke, kemudian kita gunakan circle ya, letakkan di tengah-tengah sini, kemudian kita tarik garis, kemudian kita masukkan diameternya adalah 40. Oke, garis diagonalnya bisa kita hilangkan, kita delete saja. Berikutnya untuk gambar cukup seperti ini ya. Nah, ini kita mau membuat kontur. Jadi pada bagian tengahnya ini nanti yang kita sisain, bagian tepinya yang kita buang dengan ketinggian 4 mm. Kemudian setelah gambar selesai, kemudian kita tentukan mesin tipe. Kita pilih yang mil. Nah, di sini kita cari jenis mesinnya. Nah, dari sini mil, manage list. Nah, di sini jenis mesinnya kita sesuaikan dengan yang ada di sekolah kita. Nah, di sekolah kita kebetulan kita mesin milling 3 axis ya, 3 sumbu. Nah, dan posisinya VMC, jadi posisinya vertikal ya. Nah, kemudian mm. Kemudian kita add dulu biar dia pindah ke sebelah. Kemudian kita checklist. Setelah itu baru kita pilih lagi mil yang ini. Selesai untuk pemilihan mesin, kemudian tentukan stock setup-nya, klik stock setup. Nah, di sini sebelum kita iniin, kita pilih select corner bisa, bounding box bisa, all surface juga bisa. Nah, perbedaannya di sini kalau select corner ini kita pilih ujung sama ujung. Nah, itu select corner. Oke. Kalau bounding box ini kita klik bounding box.
maka semua garis yang ada di sini semua akan kedetek langsung ukurannya. Oke, itu bounding box. Kemudian kalau all surface, jadi semua permukaan. All solid, kalau dia bentuknya 3 dimensi ya. Kemudian ada all entities, entities itu semua garis-garisnya. Oke, ini kalau unselect, kalau mau meng-cancel semua. Oke, lebih karena di sini gambarnya cuma kotak saja, kita boleh pakai select corner ataupun bounding box. Nah, kemudian setelah kita pilih tadi, maka koordinatnya akan berubah di sini. Oke, kemudian yang di sini X sama Y-nya ini kita sesuaikan dengan material yang nanti Bapak bagi. Jadi contoh materialnya pada saat Bapak bagi, ternyata ukuran setelah diukur ternyata ada yang 56, kemudian yang X-nya ternyata 57. Masukkan saja apa adanya material yang ada di yang kita kasihkan ya, jadi dimasukkan ke situ. Ini jadi bagian sebelah sini ini bagian untuk materialnya. Nah, ini untuk ketebalannya di sini 17 ya. Setelah tadi diukur ternyata ketebalannya 17. Kemudian kita checklist. Nah, setelah kita checklist, kemudian coba kita miringkan, kita lihat, zoom fit lagi. Nah, di sini bentuk bendanya sudah nampak di sini, benda bahannya ya, benda kerjanya. Ya, ini belum diproses, jadi bentuknya masih peta, masih balok. Oke, kemudian kita kembali lagi ke pandangan depan tadi. Next, setelah stock setup sudah untuk menentukan ukuran materialnya, kemudian pilih toolpad. Nah, toolpad di sini ini kita pilih yang kontur. Kebetulan ini mata pelajaran awal, kita masih pengenalan tentang kontur. Oke, kita pilih kontur. Kemudian kita checklist. Nah, di sini kita diminta untuk memilih apa itu garis yang mau kita sebagai referensi untuk pemakanan kontur. Nah, jadi ini pakai chain ya. Nah, kalau chain ini dia keliling, jadi kalau kita klik satu, nah dia akan keliling gitu. Atau contoh yang ini lingkarannya ini kita klik satu garis saja, maka dia semua akan terselect. Nah, itu kalau chain. Oke ya. Kemudian berikutnya kita cancel dulu ya. Nah, kalau yang ini poin ini untuk titik. Nah, contoh seperti ini, titiknya itu titik tengah mau diambil gitu. Nah, oke. Jadi biasanya kalau poin ini dipakai untuk drill ya, atau mau ngebor. Oke, kita cancel juga. Terus sorry, ini kita hapus dulu. Nah, kemudian berikutnya ya, kita pilih kontur. Kalau yang ini select window itu kalau kita pilih pakai ini, itu kita harus ngeblok semua. Jadi garis mana yang mau kita pakai, yang mau kita ambil ya. Kemudian di sini start pointnya contoh di sini. Oke, jadi di sini. Oke, jadi terpilihlah lingkaran tadi karena yang kita blok tadi adalah lingkarannya ini. Oke, terus berikutnya yang sebelah sini ini area. Nah, area juga bisa kita pilih, klik area, maka kita klik di area yang kosong yang dibatasi oleh lingkaran. Contoh kita klik di sini ya, maka di sini akan terpilih lingkarannya itu. Nah, kalau kita pilihnya di sini ya, areanya ya, ini yang kita klik bagian sebelah sini, maka nanti lingkaran sama garis tepi petanya juga akan terpilih dua-duanya kalau kita klik yang di sebelah sini. Jadi intinya kalau area ini dibatasin ya, garis luar dengan garis dalam batasnya. Oke, itu untuk area. Kemudian yang berikutnya, nah kalau yang ini adalah kalau kita kepingin milih satu saja, satu garis. Oke, contoh kita mau milih ini saja gitu. Nah, ini jadi garis ini aja yang kita pilih. Oke, next berikutnya. Nah, kalau yang ini itu poligon. Jadi untuk memilih mau segi berapa. Jadi kalau bentuk gambarnya itu poligon atau segi ya, entah segi 5,
segi 6, segi 8 dan seterusnya ya. Oke. Kemudian yang ini vektor. Vektor itu arah ya, arah gerakan ya. Ini vektor. Kemudian yang ini parsial. Parsial ini biasanya dipakai di CNC bubut ya. Jadi dia dibutuhkan start sama finish. Contoh kalau kita pakai yang ini. Nah, startnya dari sini kita pakai start, finishnya di sini. Ya. Jadi dia terpilih dua garis saja. Nah, itu kalau kita pakai parsial. Oke, nah kalau karena kita mau kontur, maka kita pilih yang ini saja, chain aja dulu. Chain, kemudian kita klik lingkarannya. Untuk anak panah mau ke bawah mau ke atas sama saja. Nanti yang penting pemakanannya itu di luar, bukan di dalam. Oke, kita checklist. Berikutnya, nah di sini kita tentukan toolnya dengan cara klik kanan, create new tool. Nah di sini kita pilih end mill. Nah end millnya di sini ini kita sesuaikan dengan end mill yang kalian sudah ditentukan kemarin. Jadi ada yang dapat end mill 10, ada yang dapat end mill 12, ada yang dapat end mill 14 dan seterusnya. Nah, ini Bapak kasih contoh untuk yang end mill 10. Nah, kemudian tinggi flutnya itu sisi tajamnya. Sisi tajamnya 10 itu biasanya, kalau tidak 30 biasanya. Kemudian soldernya di atasnya biasanya 35. Kemudian overallnya kita bikin 40. Oke, untuk calculate kita checklist. Nah, setelah end mill sudah kita tentukan, berikutnya adalah kita tentukan toolnya tool berapa. Gitu. Ini nanti di mesin kita kebetulan toolnya itu ada 16 tempat tool ya, magazinnya. Nah, di sini kita sesuai dengan yang sudah kita tentukan kemarin, toolnya tool untuk yang end mill 10 itu tool 5. Jadi nanti disesuaikan aja, kalau tool 5 yang mau dipakai maka semuanya tool 5. Sini juga 5. Oke. Berikutnya di sini feed rate. Feed rate itu kecepatan makan ya. Kecepatan makan, ini material kita PVC. Jadi kita 700 juga nggak masalah. Oke. Kemudian di sini spindle speednya, spindle speed seperti yang sudah Bapak tentuin ya. Jadi masing-masing orang berbeda semua. Jadi ada yang dapat 1000, ada yang 1500, 1300, ada yang 2000 gitu. Nah, jadi ini kita ambil sampel yang 1200. Oke, untuk spindle speednya. Next, berikutnya holder. Kemudian di sini nggak usah diapa-apain. Sini cut parameter. Nah, cut parameter di sini kita pilih yang 2D saja karena kita mau membuat program kontur yang sederhana saja. Kemudian yang sebelah sini tidak perlu kita sisain. Ini sebenarnya biasanya dipakai untuk menyisain material yang nanti akan dibuat finishing. Nah, ini karena masih perdana, masih baru kelas 11, baru belajar tentang CNC, pengenalan CNC, maka ini kita nolkan dulu. Nanti lebih lanjutnya bisa kita pelajari untuk nextnya. Kemudian depthnya, nah di sini pemakanannya, kedalaman pemakanan kalau kita buat 0,5 saja. Ya, ini kita asumsikan material kita material aluminium atau material besi ya. Nah, kita pakai 0,5 aja depthnya. Memang sebenarnya 4 mili itu kalau PVC langsung dimakan pun nggak masalah. Cuman kita asumsikan yang kita kerjain itu adalah aluminium maupun MS, mild steel ya. Oke, ini kita bikin 0,5. Kemudian line in out-nya jangan lupa ya, line in out itu haluan ya. Haluan supaya nanti pada saat proses pemakanan pisau itu tidak turun langsung ke benda kerja, tapi pemakanannya dari luar ke dalam. Ya, jadi sini line in out kita hidupkan. Berapa line in out-nya? Line in out-nya ini contoh untuk yang garis panjang itu 100% dari pisau. Kalau pisaunya 10 ya di sini 10. Kemudian arc-nya itu radius atau haluan untuk radius. Ya, sisi melingkar. Ini bagian entry-nya, masuknya. Kalau yang ini exit-nya untuk keluarnya.
Oke. Kemudian setelah itu break tidak usah. Multipass nanti kita lihat kalau dia sekali dimakan langsung habis, kita tidak perlu multipass. Tapi kalau nanti masih ada sisa, nah di multipass lah ini nanti kita setting. Oke, kemudian ke link parameter. Link parameter sini kita bikin absolute, absolute, absolute. Kemudian di sini untuk depth-nya, kedalamannya kita bikin min 4. Ya, ingat ya, pakai min ya. Oke. Nah, setelah itu baru coolant jangan lupa untuk dihidupkan. Oke, selesai. Kita checklist. Ya, jadi posisi pemakanannya berada di luar dari garis. Nah, ini yang Bapak sampaikan tadi. Ini haluan tadi, lean in out tadi. Nah, lean in out yang sebelah sini tadi. Ya, lean in outnya yang ini. Nih. Jadi ada entry itu masuk dari sini ke sini. Ya, ada exitnya yang ini dari sini ke sini. Gitu. Nah, yang ini 10 ini jaraknya ini sampai ke sini 10. Kemudian yang sini arcsnya atau radiusnya dari sini lengkungannya ini 10. Oke ya. Nah, yang penting pisau itu dari luar proses makanannya. Oke, cukup. Kemudian coba kita animasikan dengan klik ini verifikasi select operation. Oke, kita klik. Kemudian kita miringkan biar visualnya cantik. Kayak isometri ya. Kemudian setelah itu kita jalankan. Iya. Jadi pemakanannya 0,5 0,5 ya. Ternyata bagian ujung-ujungnya masih ada sisa. Nah, karena dia masih ada sisa, maka kita aktifkan multipass yang tadi. Ya. Multipass. Nah, di sini multipass ini kita hidupkan. Kita checklist multipass-nya. Nah, di sini berapa kali pemakanan gitu loh. Nah, kita coba dulu kita bikin 2. Nah, habis atau enggak? Kemudian di sini spasinya, spasi itu pergeseran ya. Pergeseran dari pemakanan satu ke pemakanan yang kedua. Nah, ini contoh yang penting di sini adalah di bawah dari endmill. Kalau endmillnya tadi 10, bisa dibikin 9 atau 8. Oke ya. Coba kita bikin 8 dulu. Habis atau tidak? Oke, jadi 2 kali dengan pergeseran 8. Coba kita lihat. Kita animasikan. Oke. Iya, ternyata masih ada sisa. Oke. Kemudian kalau masih ada sisa, ada 2 opsi. Ini mau jadikan 9 atau mau 3 kali pemakanan gitu loh. Nah, kita coba yang ini jadikan 9 pergeserannya. Sanggup nggak menghabiskan tadi? Oke. Ya, ternyata enggak. Masih ada sisa di ujungnya. Oke, jadi karena dia masih ada sisa, maka opsi sini nggak berlaku, maka ini kita tambah saja. Jadi 3 kali ya, 3 kali proses makanan. Nah, ini boleh diturunkan atau mau segini juga nggak apa-apa. Atau kita turunkan, contoh menjadi 5, separuh dari pisau. Oke, coba kita lihat habis nggak dia. Oke, kita animasikan. Iya, ternyata habis. Nah, ini dia. Kemudian kita geser, kita putar pakai ini ya, biar nampak. Oke, selesai untuk proses pembuatan program kontur. Ya, jadi kita pakai tadi 3 kali proses makanan ya. Kemudian dengan kedalaman 0,5 makanannya. Oke, berikutnya kita ambil programnya yang mau kita bawa ke mesin dengan cara klik di satu. Kemudian checklist. Nah, setelah itu kita simpan dulu ya, simpan di desktop, baru nanti kita bawa ke mesin. Oke, kemudian di sini kasih nama. Oke. Nama di sini tidak boleh pakai spasi ya, wajib disambung karena di mesin nanti dia nggak bisa mendeteksi dengan spasi, jadi semuanya sambung. Kemudian kita checklist. Oke, berikutnya
Kita tunggu sebentar untuk programnya. Nah, ini program nanti yang mau kita bawa ke mesin ya. Nah, ini programnya. Ini belum bisa kita bawa ke mesin, tetapi ini harus kita edit dulu. Contohnya yang bagian atas ini. Ya, ini kita hapus tulisan itu. Kita ganti dengan G291. Kenapa kok pakai G291? G291 ini adalah kode untuk merubah standar dari DIN jadi ISO. Karena program yang ada di sini itu standarnya ISO, ya, kode-kode ISO, sedangkan mesin di kontrol Siemens ya itu pakai DIN. Maka ini kita kasih kode supaya dia bisa membaca kode ISO. Oke. Kemudian yang paling bawah ya, yang paling bawah setelah home ya, setelah home kita bikin G290 untuk mengembalikan ke DIN lagi. Oke, kemudian persennya kita hapus. Kemudian kita save. Ya, jadi untuk NC kodenya selesai, sudah kita save. Berikutnya untuk master cam-nya juga jangan sampai lupa untuk di save juga ya. Nah, ini juga jangan sampai lupa untuk di save. File, save. Kemudian kita letakkan di desktop saja. Ya, judulnya sama saja nggak apa-apa. Oke. Kemudian kita checklist. Nah, jadi di sini dua-duanya tersimpan ya. Jadi bukan hanya satu ya. Jadi yang tersimpan itu NC kode plus ya sama master cam-nya. Oke, jadi ada NC kode, ada master cam. Dua-duanya simpan di situ. Oke, cukup demikian untuk video tutorial proses pembuatan program kontur di CNC milling dengan kontrol Siemens menggunakan software Mastercam X5. Semoga membantu dan mempermudah dalam anak bapak sekalian untuk mempelajari program-program mesin CNC. Bapak akhiri cukup sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.